Pak Ade, selamat siang teman-teman semuanya. Saya Silvester Denani Permana. Saya dosen di Prodi Informatika Universitas Trilogi. Saya mulai join di Trilogi tahun 2014, jadi setahun setelah Pak Ade gitu. Konsentrasi prodi studi saya itu mengenai game, kalau teman-teman tuh suka ngegame gitu ya, dan bidang kecerdasan buatan gitu. Jadi nanti pada satu sesi tanya jawab nanti kita akan bisa ngulik lebih lanjut lagi mengenai game dan kecerdasan buatan seperti itu. Baik, silakan Pak Budi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, perkenalkan nama saya Budi Arifitama. Saya merupakan dosen Prodi Teknik Informatika. Ya, saya sudah join di Trilogi ini semenjak tahun 2014, lebih kurang lebihnya. Spesialisasi bidang saya adalah di bidang augmented reality. Ya, saya rasa mungkin teman-teman juga pernah atau melihat AR itu seperti apa. Kalau misalnya kalian familiar dengan Pokemon Go, nah itu salah satunya bentuk dari AR. Jadi bagi teman-teman nanti ya, mungkin ada satu sesi khusus sendiri yang mau bertanya-tanya tentang augmented reality, silakan bisa bertanya ya, karena memang saya pikir AR ini juga salah satu bidang yang menarik yang bisa diteliti buat teman-teman ya, khususnya yang mungkin di sini ada yang dari CCIT ya, yang lanjutannya untuk melanjutkan boleh mengambil konsentrasi bidang-bidang penelitian seperti di AR ya. Nah, di TI sendiri nggak cuma bidang-bidang yang kami kuasai tentunya, ini memang jatuhnya spesialisasi yang ada di kita, tapi jatuhnya nggak tertutup dengan bidang-bidang yang lain juga. Ya, jadi memang secara concern-nya kita memang spesialisasinya kita di situ. Ya, nah AR sendiri ada di satu komunitas, yaitu namanya Game Dev and Immersive Technologies, barengan sama Pak Handi juga, ya. Jadi kita bareng-bareng kita sama teman-teman yang lain itu coba ngedevelop sebuah produk yang sifatnya game sama AR juga. Ya, jadi game itu lebih banyak ke Pak Handi, nanti yang lebih banyak interaksinya. Kalau untuk yang produk-produk immersive technologies itu AR sama VR itu sama saya nanti. Ya, gitu mungkin ya teman-teman ya yang bisa untuk pembuka ya dari saya sendiri. Nanti selama penjelasan dari Kaprodi kami yaitu Pak Ayat Darabullah, nanti akan ada sesi-sesi sendiri untuk kami mungkin bisa berinteraksi. Nanti pas tanya jawabnya boleh ditanyakan apapun yang teman-teman bisa tanyakan ya. Gitu. Oke. Kalau boleh tahu yang hadir di sini dari mana saja kira-kira? Dari SMA kah atau sudah join di CCIT? Saya CCIT, Pak. CCIT. Dan saya CCIT angkatan 2017. Oh, jadi hampir mayoritas CCIT ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Kalau boleh tahu bidangnya di CCIT-nya maksudnya apa? Masuk ke IT general kah atau apa? Kalau saya IT regular, Pak. Ya. Itu bisa. Cuman kalau saya dari IT reguler, Pak. Komputer, Pak, komputer. Hampir ini ya, hampir rata-rata. Oh, ada web dev juga. Oke. Iya. Pak Ade, Pak Ayat, kita dihubungkan sama Pak Ayat. Pak Ayat, Prodi Teknik Informatika, saya persilakan untuk memulai presentasi dari Kaprodi Teknik Informatika. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup jelas ya, kira-kira ya? Jelas? Jelas ya, alhamdulillah. Jelas. Ya, saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman mahasiswa dari CCIT FTUI. Di sini ada Pak RMN ya, gabung ya. Halo? Ya? Ya Pak, dengan Pak RMN.
Ya, ada Ada RMN. Pak Riza. Pak Erna ada Pak. Ya, ada. Pak Riza, Pak Riza sudah bergabung juga sama kita. Oke, ya terima kasih saya ucapkan juga kepada Pak Riza yang telah membantu teman-teman VCIT semua bisa join ke acara hari ini. Perkenalkan, nama saya Yada Rabullah, biasa dipanggil Pak Yada atau Pak Ayat. Saya di sini selaku Kaprodi Teknik Informatika periode terbaru dari tahun 2020 ini sampai tahun 2024. Sebelumnya Kaprodinya adalah Pak Ade Syahputra. Tadi sempat ngobrol sama teman-teman semua ya, sempat diskusi tentang seperti apa sih kuliah di CCIT. Sebelumnya saya ingin presentasikan terlebih dahulu, memperkenalkan Prodi TI pada semua teman-teman mahasiswa CCIT. Ya, program studi Teknik Informatika ini adalah salah satu program studi yang ada di dalam kampus Universitas Trilogi atau dulunya kita sebut dengan STEKPI. Ya, semenjak tahun 2013 STEKPI ini berubah menjadi Universitas Trilogi dengan menambahkan beberapa program studi, termasuk salah satunya adalah prodi kita, Prodi Teknik Informatika. Lokasi kampus kita ada di Jalan TMP Kalibata, dekat dengan Taman Makam Pahlawan Kalibata, dekat juga dengan stasiun Duren Kalibata, Pancoran ya. Sehingga kampus kita ini cukup strategis dari sisi letak geografis. Dari Bogor kalau mau ke sini bisa naik kereta, dari Bekasi juga bisa naik kereta gitu ya. Dan aksesnya juga sekarang sudah ada satu semacam shelter bus untuk Jaklingko ya. Jadi kalau nanti teman-teman menggunakan Transjakarta itu bisa transit ke Jaklingko, nanti bisa turun di dekat kampus Teknologi. Program studi Teknik Informatika ini diajar oleh 6 dosen. Saya perkenalkan satu persatu. Tadi sudah diskusi dengan mahasiswa CIT semua. Ada Pak Ade Syahputra. Beliau ini lulusan dari Gunadarma S1 dan S2-nya di Australia. Kemudian Pak Budi Arifitama juga S1 di Gunadarma dan S2 juga di Gunadarma. Nah, Pak Ade sama Pak Budi ini konsentrasinya di bidang UI UX dan immersive technology. Kemudian ada Pak Bayu, beliau S1 juga di Gunadarma, S2 di UGM. Bidang keahlian beliau ini adalah robotika dan artificial intelligence. Kemudian ada Ibu Maya Cendana, namun mulai semester ini beliau sudah pindah kampus, tapi tetap masih memberikan kita sharing-sharing ilmu, bahkan sekarang kerjasama juga dengan beliau. Keahlian beliau adalah di bidang data mining, data scientist. Kemudian ada Pak Sylvester Dian Permana, ini moderator kita tadi yang sudah mengawal dari awal pertemuan hari ini. Beliau S1 dari Atma Jaya Yogyakarta dan S2-nya di UI. Keahlian beliau adalah tata kelola IT dan game development. Nah, teman-teman nanti yang punya ketertarikan untuk mengembangkan sebuah game bisa belajar dengan Pak Sylvester Dian Permana. Dan yang terakhir saya sendiri, saya lulusan dari S1 IT ya, dan S2-nya Budi Luhur. Bidang keahlian saya adalah rekayasa perangkat lunak dan Internet of Things. Nah, itulah nanti teman-teman yang akan mengajar di Prodi TI. Namun ada juga dosen-dosen lain dari prodi yang lain juga ikut mengajar, terutama mata kuliah yang bersifat umum ya, seperti teknopreneur, ya, ada mata kuliah pemimpinan, gitu ya. Dan nanti akan diajar juga oleh dosen-dosen lain. Ya, program studi Teknik Informatika ini memiliki 3 peminatan. Yang pertama itu ada teknologi multimedia, augmented reality, dan games.
Di sini teman-teman akan mempelajari bagaimana mengembangkan sebuah aplikasi berbasis multimedia. Dan kita fokusnya saat ini adalah di augmented reality, yaitu bagaimana membuat sebuah aplikasi yang bisa menampilkan objek dari marker atau dari objek-objek nyata yang ada di sekitar kita. Kemudian ada peminatan di bidang games. Ini fokusnya adalah pengembangan games, baik itu games mobile ataupun games berbasis web gitu ya. Dan itu kalian juga akan mendapatkan pembelajaran bagaimana cara membuat games gitu. Kemudian peminatan ketiga adalah robotika. Di sini kalian juga bisa mempelajari bagaimana membuat sebuah robot ya, baik dari yang paling simple line robot gitu ya. Ada juga robot yang bisa diterbangkan yang kita kenal dengan istilah drone gitu ya. Itu juga ya dipelajari di prodi kita. Dan yang terakhir adalah Internet of Things and Mechatronics. Ini bidang ilmu yang cukup baru gitu ya, yaitu mempelajari bagaimana sebuah device yang ada di sekitar kita itu bisa kita kontrol, bisa kita monitoring menggunakan aplikasi yang terhubung ke internet. Di sini peminatan yang ada di program studi TI. Di samping juga peminatan umum ya atau kompetensi umum, yaitu sebagai seorang programmer, juga sebagai seorang network administrator. Nah, kegiatan apa saja dari setiap peminatan kita untuk multimedia ini? Alhamdulillah kita pernah menerima hibah, yaitu pendanaan dari Kemenristek Dikti saat itu namanya, dengan skema Simnitapmas di tahun 2016 dan 2017. Kemudian kita juga mendapatkan pendanaan dari Yayasan Dakap pada tahun 2018. Peminatan teknologi multimedia ini juga mengajak atau merekrut mahasiswa itu menjadi asisten riset. Selain kita belajar di kelas, teman-teman juga nanti akan belajar juga sebagai peneliti yang bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Albulia Tama, Banda Aceh, Mekarsari, dan PPITEK Taman Mini. Gitu. Sebagai informasi, tahun lalu kita juga mendapatkan satu kesempatan mendemonstrasikan teknologi kita di PPITEK Taman Mini Indonesia Indah. Nah, tadinya tahun ini juga akan diselenggarakan, namun karena saat ini kita dalam masa wabah ya pandemi COVID-19, sepertinya acaranya akan ditunda gitu. Kemudian teman-teman yang mengikuti peminatan augmented reality ini juga nanti akan diikutsertakan ke kompetisi tahunan, biasanya di UGM ya, tidak menutup kemungkinan juga ada di tempat-tempat yang lain gitu. Dan kalian juga akan mendapatkan pelatihan ya, training bagaimana membuat AR dari yang paling sederhana sampai nanti yang paling complicated. Gitu. Ini adalah hasil project atau kegiatan dari teknologi multimedia bidang augmented reality. Di sini dosen kita sudah menerbitkan satu buku dengan judul Panduan Mudah Membuat Augmented Reality, terbitan Andi, ditulis oleh Pak Budi Adipitama, dosen kita, dan ini sudah tersedia di Gramedia. Jadi nanti kalau teman-teman main ke toko buku di Gramedia, lihat buku ini ada gitu ya, dan bisa dibeli. Dan saat ini juga sudah ada di beberapa online store ya, seperti di Tokopedia ya, ataupun di situs resmi Gramedia juga sudah ada. Gitu. Nah, kemudian peminatan berikutnya adalah tentang robotika. Kegiatannya di sini nanti kalian akan mempelajari tentang bagaimana membuat unmanned air vehicle. Ini adalah sebuah teknologi yang mempelajari bagaimana sebuah objek itu bisa terbang. Ya. Contoh simpelnya adalah bagaimana membuat drone. Gitu. Itu yang paling simpel. Nah, biasanya kalau kita lihat di Tokopedia, di Bukalapak itu kan ternyata dijual ya drone-nya. Tapi di kita bagaimana bikinnya gitu. Kita nggak bagaimana beli, tapi bagaimana bikinnya. Lalu juga ada pelatihan sebagai pilot UAV,
ya setelah kita bisa bikin, lalu bagaimana kita menerbangkannya, bagaimana teknik cara menerbangkannya gitu ya. Ini juga dipelajari di peminatan robotika. Alhamdulillah kampus kita ya, terutama prodi kita juga mendapatkan pendanaan dari tahun 2017 melalui skema Simitapmas. Ini diberikan oleh Kemendikti ya. Kemudian juga mendapatkan pendanaan di 2018 melalui Yayasan Dakap. Dan alhamdulillah 3 mahasiswa prodi kita telah membuat beberapa produk dan diikutsertakan dalam lomba kompetisi robot terbang Indonesia yang ada di Kemendikti. Dan teman-teman juga nanti yang akan masuk ke peminatan robotika juga akan diikutsertakan di dalam riset bidang robotika. Biasanya dosen-dosen kita setiap tahun ada riset yang unik gitu ya di robotika ini. Nanti teman-teman juga ikut di sini. Ini kegiatan dari mahasiswa kita yang sempat membuat beberapa produk ya. Di situ ada pesawat mini, lalu juga ada drone ya. Ini persiapan pada saat sebelum lomba KRTI tahun 2015. Nah, berikutnya peminatan di bidang games. Kita sebut nanti komunitasnya adalah Trigger gitu ya. Ada komunitas yang kita kembangkan, di mana komunitas ini juga adalah ruang atau wadah buat mahasiswa saling berisi taman gitu ya. Di sini kegiatan kita salah satunya adalah mengikuti kompetisi, yaitu kompetisi gimnastik, ini tingkat nasional yang diadakan juga oleh oleh UI biasanya. Kita juga sharing informasi perkembangan games, lalu kita juga beberapa kali menjadi game tester di beberapa studio game yang ada di Jakarta. Kita juga berpartisipasi di acara Game Prime 2016 dan 2019, ini diselenggarakan oleh Backcraft. Dan kita juga ada riset di bidang mobile gaming berbasis Android. Dan saat ini, tahun ini ada 3 mahasiswa kita juga sedang riset tentang game engine, langsung dipimpin oleh Pak Sylvester Dinandi Permana. Oke, ini foto-foto kegiatan games, peminatan games ya. Ini foto pada saat kita ikut menjadi peserta di pameran game di Jakarta, kemudian kita juga menjadi beberapa game tester di beberapa studio gitu ya. Nah, peminatan terakhir yaitu di bidang Internet of Things dan Mechatronics. Sama dengan peminatan yang lainnya, bahwasannya di sini juga teman-teman sharing informasi perkembangan tentang IoT, mengikuti kompetisi IoT baik di tingkat nasional ataupun internasional gitu. Dan alhamdulillah tahun lalu kita meraih juara 1 di ajang Kredia ID Development di Malang, menyisikan beberapa kampus negeri gitu ya. Kemudian kita juga tahun lalu alhamdulillah juara 1 internasional di Kazan di Rusia di bidang mechatronics. Ini adalah foto-foto dari kegiatan Internet of Things dan Mechatronics. Di sini ada beberapa mahasiswa kita membuat proyek yaitu mini stasiun cuaca ya, yang berfungsi untuk membuat prediksi cuaca ke depan dan kemudian memprediksi tanaman apa yang cocok untuk ditanam berdasarkan kondisi cuaca. Nah, ini yang juara 1 kemarin di Malang. Kita juga bekerja sama dengan berbagai macam institusi dan lembaga, terutama juga dengan mitra strategis kita yaitu CCI TFTUI, di mana nanti mahasiswa dari CCI TFTUI bisa melanjutkan kuliah di Trilogi dengan mengambil mata kuliah yang dikonversi begitu ya, sehingga nanti ketika kuliah di Triloginya tidak terlalu lama gitu, tinggal menyisakan beberapa tahun saja. Kita juga kerjasama dengan Mekarsari ya, dengan Universitas Gunadarma, dengan PP Iptek Taman Mini gitu ya, dengan penerbit Andi, dengan Aptikom gitu ya, dengan IEEE, dengan ACM, dan yang terbaru kita kerjasama dengan Oracle untuk silabus perkuliahan pemrograman berorientasi objek. Dan kita juga kerjasama dengan LSP Informatika untuk menyediakan sertifikasi profesi
bagi teman-teman mahasiswa yang nanti akan lulus gitu ya. Sehingga nanti ketika lulus, modal kalian sangat banyak. Selain ijazah, kalian juga akan menerima sertifikasi, dan kalian juga akan memiliki portofolio. Ini dokumentasi kegiatan-kegiatan kita punya jurnal ilmiah yang kita terbitkan rutin setiap tahun, itu 2 kali. Jurnal ilmiah ini nanti memuat hasil karya mahasiswa yang berkaitan dengan informatika atau sains gitu ya. Sehingga nanti ini bisa menjadi portofolio mahasiswa ketika nanti ingin bekerja, bahwasannya kalian pernah membuat sebuah karya, bahkan karyanya telah dipublikasikan. Gitu. Dan kita juga ada beberapa kegiatan dari kemahasiswaan seperti Trilogi Kode Jam. Ini adalah kegiatan mahasiswa kita rutin setiap tahun. Jadi kegiatannya itu kita kumpul bareng, kita ngobrol bareng, diskusi bareng tentang pemrograman apa yang sedang hit saat ini. Dan kita ada beberapa challenge di situ yang kita bisa kerjakan begitu. Nah, kemudian kita juga ada kegiatan-kegiatan seperti kompetisi game. Jadi selain kita belajar, kita juga senang-senang. Biasanya nanti libur semester, mahasiswa ngadain lomba games. Ini cukup seru. Tahun lalu kita ngadain lomba PUBG. Mungkin tahun ini kita nanti coba selenggarakan lagi ya setelah pandemik ini. Jadi teman-teman yang gabung sama kita nggak hanya belajar. Jadi kan kalau di kampus lain itu sering ada isu kalau TI itu belajar aja kerjaannya gitu kan, masuk kuliah belajar terus pulang. Kalau di kita enggak. Jadi kita juga ada belajarnya, kita juga ada mainnya gitu ya. Tentunya ada waktunya. Nah, ini biasanya pada saat selesai semester gitu. Nah, ini juga kegiatan lain, kita ada seminar rutin setiap tahun, kita sebut dengan brandnya adalah Tech Dev. Tahun lalu kita juga menyelenggarakan beberapa kali Tech Dev, dan tahun ini baru selesai beberapa minggu yang lalu Tech Dev juga dengan Inixindo untuk topik data science. Dan tidak menutup kemungkinan beberapa bulan kemudian juga kita akan selenggarakan lagi dengan topik-topik yang hangat saat ini. Gitu ya. Kita juga ada kunjungan industri ya, kunjungan ke beberapa tempat untuk membuat mahasiswa ini terbuka juga, tidak hanya pengetahuan yang didapatkan di dalam kampus, tapi juga bisa mengetahui pengalaman atau seperti apa sih dunia kerja gitu ya, dunia industri. Nah, ini juga foto kegiatan kita yang di sini alhamdulillah beberapa mahasiswa kita ikut kompetisi internasional, yaitu mereka mempresentasikan hasil risetnya di ajang International Conference di Bandung, dan alhamdulillah riset mereka mendapatkan penghargaan, yaitu sebagai best paper dan best presenter pada saat itu. Dan ini juga beberapa foto kegiatan Tech Dev yang ada di kampus kita. Ini pada saat kita belajar tentang augmented reality. Di sini juga ada kunjungan ke beberapa game studio ya. Dan di sini ini adalah mahasiswa kita yang kita libatkan riset dengan ITB. Jadi kita memang beberapa mahasiswa itu ada yang senangnya main ke komunitas, ada yang senangnya main di riset. Kita wadahi semuanya. Sehingga nanti bagi mereka yang katakanlah senang mainnya di riset, kita ada beberapa mitra, yaitu salah satunya dengan ITB. Oke, itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar perkuliahan di program studi teknik informatika. Ya. Sebagai informasi tambahan buat teman-teman, bahwasannya untuk konversi, baik itu dari sisi IT TIPS ataupun dari sisi IT reguler yang track programmer ataupun track network administrator, kita akan mengkonversi sekitar 60 sampai 65 SKS begitu. Itu dengan catatan semua nilainya minimal C ya. Jadi kalau misalnya ada nilai yang D, ya mau tidak mau harus mengulang begitu. Tapi kalau misalnya nilainya C, itu masih bisa dikonversi. Gitu.
Itu dulu pengantar dari saya. Mungkin kita masuk ke sesi kedua. Kalau teman-teman ada yang mau ini ditanyakan, silakan ditanyakan. Oh ya, saya ingin informasikan kembali, kuliah di Trilogi ini berbeda dengan kuliah di kampus-kampus yang lainnya. Jadi selain kita mengasah kompetensi keahlian kita di bidang IT, kita juga mengasah kompetensi lainnya, seperti kompetensi di bidang bisnis. Karena memang kampus kita kan mengusung tagline Technopreneur ya. Di situ kita belajar tentang bagaimana menjadi seorang entrepreneur atau pengusaha yang menggunakan teknologi. Nah, di kampus kita, buat anak-anak yang sangat ingin sekali punya usaha dengan memanfaatkan teknologi, itu kita wadahi juga. Kita memiliki lembaga yang disebut dengan inkubator bisnis Trilogi. Nah, di inkubator bisnis ini, teman-teman akan istilahnya dari karantina, akan diberikan mentoring, ya, diberikan pelatihan, bagaimana membuat bisnis atau bagaimana mengembangkan sebuah bisnis yang berbasis teknologi. Gitu. Jadi memang unik sekali kampus kita ini, berbeda dengan kampus-kampus yang lain, gitu ya. Sehingga nanti lulusan kita itu punya banyak pilihan, punya banyak opsi, apakah ingin bekerja profesional di bidang IT atau ingin membuka bisnis begitu, dan itu sangat dimungkinkan di era yang sangat dinamis seperti saat ini. Itu dulu dari saya. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin bertanya, kita buka sesi pertanyaan. Saya tutup presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, silakan kalau ada yang mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak Ayat? Oh ya, alhamdulillah sehat Pak Riza, RMN. Alhamdulillah sehat Pak. Oke, terima kasih sebelumnya ya atas undangan yang telah diberikan oleh Trilogi untuk anak-anak sisi IT mengenai meeting ya tentang teknik informatika yang ada di Trilogi ya. Iya Pak. Terima kasih buat Pak Ayat dan Pak dosen-dosen lainnya yang ada di Trilogi. Mungkin ada Ibu dosen juga di situ. Ada, terima kasih. Ya, sebenarnya ada yang ingin saya tanyakan nih tentang konversi khususnya ya dan pembelajaran di Trilogi untuk anak-anak sisi IT ke depannya. Baik. Kan kita tahu nih anak-anak sisi IT itu tujuannya dari awal adalah supaya mereka setelah selesai itu bisa langsung bekerja gitu ya. Yep. Nah, untuk di Trilogi ada nggak program khusus untuk karyawan gitu, sehingga takutnya ada anak-anak yang paginya bekerja, kemudian mungkin sorenya baru bisa ikut kuliah di sana. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai konversi ya ini ya. Ya. Yang diterima kan itu nilai C ya. Nilai C-nya itu apakah nilai C di sisi IT atau nilai C berdasarkan yang ada di Trilogi? Saya kurang tahu nih konversi yang dikirimkan dari sisi IT itu apakah dalam bentuk huruf mutu atau dalam bentuk angka gitu. Mungkin Pak Yada tahu gitu. Ya, baik. Kalau berdasarkan huruf mutu kan berarti aman ya, sisi IT-nya C, berarti di sana masih bisa diterima. Ya. Nah, kalau berdasarkan nilai kan kita nggak tahu range-nya itu berapa. Kalau di sisi itu range paling minimal nilai C itu adalah 50, sedangkan di Trilogi saya kurang tahu berapa. Khawatirnya ada anak-anak yang dikirimnya itu nilainya berupa angka 50, misalkan di sisi IT-nya lulus, sedangkan di sana ternyata belum lulus karena 50 masih di bawah nilai C. Oke, itu yang kedua. Oke, untuk yang ketiga, saya lihat, pertanyaan sih,
Ternyata ada anak-anak yang ikut ini juga ya, lulusan CCI itu ya. Ya, ada ya. Doni. Ya. Ya, kalau saya lihat anak-anak CCI itu sih insya Allah ya kemudahan bisa berkembang di sana, apalagi kaprodinya sekarang lulusan dari CCI itu juga gitu ya. Iya. Jadi jujur aja saya rasanya aman gitu kalau ada Pak Yaga gitu. Sama anak-anak kuliah di teologi. Ya semoga kedepannya ya kerjasama antara CCI dan teologi bisa berlangsung baik dan terus lebih baik lagi. Amin. Oke, mungkin itu aja dari saya dan sisanya mungkin dari anak-anak yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba jawab. Untuk pertanyaannya ada 3 ya Pak Riza, Pak Remen. Yang pertama tentang kelas karyawan, yang kedua tentang konversi nilai C, dan yang ketiga siswanya aman di teologi ya. Nah, yang pertama untuk kelas karyawan, kita selenggarakan Pak kelas karyawan. Kita mulai buka itu dari tahun 2018 dan saat ini juga masih kita terus buka, di mana nanti mahasiswa dari sisi IT yang bekerja, ya, katakanlah lulus dari sisi IT sudah bekerja atau saat ini sudah bekerja, itu bisa gabung ke kita dengan masuk ke dalam kelas karyawan. Nah, bagaimana perkuliahannya kelas karyawan ini? Kelas karyawan ini perkuliahannya Senin sampai Sabtu, Pak, di mana Senin sampai Jumatnya kuliah jam setengah malam sampai jam 9 malam. Kemudian hari Sabtunya kuliah dari jam 7.45 sampai jam 15.00. Nah, memang untuk metode perkuliahannya saat ini kita menggunakan metode blended learning, yaitu perkuliahan yang diatur antara tatap muka dan tatap maya. Tatap maya ini apa ya? Daring ya atau online. Sebagai contoh misalnya mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, misal sebagai contoh itu ya. Nah, di mata kuliah algoritma dan pemrograman ini di pertemuan pertama itu tatap muka, ya. Nah, nanti pertemuan kedua, 3, keempat nanti ada daring. Kemudian pertemuan kelima, 6, 7 nanti tatap muka lagi. Nah, kemudian nanti pertemuan 8, 9, 10, 11 daring. Kemudian terakhir 12, 13, 14 tatap muka. Jadi memang kita kombinasi, Pak. Tujuannya apa? Tujuannya agar supaya mahasiswa itu tidak terlalu terbebani dari segi fisiknya. Karena memang sangat berat sekali ya kalau kerja, pulang kerja langsung kuliah full lagi gitu kan sampai malam, besok masuk lagi kerja. Nah, itu kan sangat tenaganya sangat terpakai, sangat terkuras begitu. Sehingga kita cari metode yang cukup bagus gitu ya, sehingga mahasiswa juga ikut bisa kuliah, namun mereka juga bisa menjaga stamina-nya. Gitu. Nah, itu nanti setiap mata kuliah akan berbeda komposisi pertemuan daring dan pertemuan tatap muka. Namun yang pasti komposisinya adalah 60%, 40%. Di mana 60% itu tatap muka, 40% tetap daring gitu ya. Nah, untuk daring, tools yang kita gunakan itu ada 2. Yang pertama Siakat. Siakat ini adalah sistem informasi akademik berfungsi untuk mengabsen kehadiran mahasiswa. Nah, yang kedua adalah Google Classroom. Google Classroom ini kita gunakan untuk menyampaikan materi. Di situ juga tempat mahasiswa mengumpulkan tugas, begitu. Dan yang tambahan yang ketiga ya, ini opsional. Kesepakatan aja, misalnya dosen sama mahasiswa ingin Google Meet ya, atau tatap daring tapi conference gitu. Sehingga nanti buat mahasiswa yang kurang paham, nanti bisa Google Meet dengan dosennya, gitu. Itu untuk pertanyaan pertama, Pak, tentang kelas karyawan. Jangan takut, jangan khawatir. Teman-teman yang masuk kelas karyawan juga konversinya akan sama hitungannya, yaitu 60 sampai 65 SKS. Ya.
Kemudian pertanyaan kedua, mengenai nilai C yang dikonversi adalah nilai mutunya, Pak. Jadi kita lihat nilai mutunya, kalau dia C di sisi IT-nya, sebagai contoh misalnya Introduction IT Profesional ya, di sisi IT-nya C, maka nanti konversi di triloginya itu ke mata kuliah pengantar teknologi informasi ya, atau konsep teknologi informasi, itu juga nilainya C. Nah, di sini kita kasih opsi kepada mahasiswa, apakah terima aja dengan nilai C itu, atau mau diambil kembali dengan harapan bisa dapat nilai B atau A. Nah, itu. Jadi, mahasiswa dapat opsi nanti, Pak. Tapi kalau yang sudah B atau sudah A, ya kita sarankan nggak usah ambil gitu. Karena nanti bisa jatahnya untuk mengambil yang lain. Gitu. Jadi insya Allah aman, Pak. Kita tidak lihat nilai angkanya, tapi kita lihat nilai mutunya, yaitu nilai C atau B atau A-nya. Oke, kemudian pertanyaan ketiga, apakah siswa kita akan aman di trilogi? Aman, Pak. Alhamdulillah. Saat ini juga bergabung Doni. Boleh ngomong, Doni, sepatah dua kata? Ini Doni ini adalah mahasiswa lanjutan dari sisi IT. Dia masuk di sisi IT tahun 2013, kemudian konversi ke trilogi tahun 2015, lulus tahun 2017, saat ini sedang bekerja di Tulunjuk.com. Mana Doni? Don? Halo? Ya, Pak. Cek. Ya, silakan. Doni bisa cerita, Don. Nah, bisa diceritakan, Don, selama kamu kuliah di trilogi, aman nggak kira-kira? Pengalaman saya pas dari CIT lanjut di trilogi sih, alhamdulillah lancar-lancar aja sih. Jadi tergantung kitanya juga sih untuk selalu follow up juga ke dosen-dosen yang lain gitu. Bisa diceritakan nggak, Don, waktu di trilogi perkuliahannya apa sih yang ngebedain dengan yang dari CIT? Yang pertama, kalau di society kan kita fokusnya untuk pelajaran-pelajaran utamanya doang itu seperti pemrograman. Nah, di trilogi kan nanti pas kita lanjut trilogi itu ada mata kuliah umum seperti kayak kalkulus, terus fisika dan lain sebagainya dan macam-macam lainnya. Nah, itu ya paling salah satunya mata kuliahnya sih. Jadi nanti kita nemuin mata kuliah kayak seperti kampus lain gitu, mata kuliah umum gitu. Terus ya itu sih salah satunya. Kalau di mata kuliah umum begitu, Don, berarti kan masih kadang-kadang bukan dari prodi kita doang ya. Misalnya kayak Enar itu gabungan ada dari prodi TKP, ada yang dari manajemen. Itu gimana pengalamannya kalau ada teman-teman dari prodi yang bukan bidang komputer? Pas lama ada sih beberapa mata kuliah, jadi nanti kita jadi membaur dengan fakultas lain juga selain IT. Itu sih pengalamannya seru dan juga jadi banyak nambah teman sih. Pas itu saya juga pas ada mata kuliah teknopreneur itu, jadi di situ digabung dari semua prodi di trilogi itu jadi satu. Nah, di situ juga jadi banyak pengalaman sama nambah teman aja sih. Jadi kita tahu apa aja gitu yang nggak ada di society, gitu tahu mungkin prodi-prodi yang lain itu ngapain aja sih gitu. Bisa kolaborasi sih gitu sama teman yang lain, nggak cuma di IT doang gitu. Jadi bisa kolaborasi ya, Don, ya, dengan teman-teman di jurusan lain ya. Kalau nggak salah Pak ya, Doni dapat penghargaan ya di waktu pameran Technopreneur Pak ya? Iya nggak, Don? Oh. Nah, itu ceritain dong gimana. Pas itu kebetulan sih, alhamdulillah pas pertama kali Technopreneur dia lombanya untuk startup wars, pas itu nama eventnya. Alhamdulillah juara 1 sih pas itu.
Jadi itu saya sama teman-teman kelompoknya itu dari akuntansi, terus ada juga yang dari ITP, macam-macam sih. Ada manajemen juga. Nah itu saya buat produk IoT gitu. Jadi alhamdulillah menang sih juara 1 untuk event yang untuk Technopreneur itu. Iya. Don, sekarang kan Doni udah bekerja nih, alhamdulillah di telunjuk.com. Menurut Doni, apa sih yang sangat dipakai ilmunya ketika belajar di Trilogi? Sekarang sangat dipakai banget nih di tempat kerja. Yang paling berasa itu mungkin yang tadi saya bilang, kan di Trilogi itu kita ketemu misalnya nggak cuma itu doang mahasiswa lain. Nah itu jadi kita tahu sih, jadi komunikasinya lebih, yang pertama saya rasakan sih pas kerja, selain materi yang ada di Trilogi, itu komunikasinya lebih enak sih. Jadi kita tahu nih misalnya di dunia industri kan misalnya banyak tuh dari jurusan mana aja. Jadi ketika kita di perusahaan nanti lebih ini dalam berkomunikasi lebih lancar sih. Sama yang kedua materinya sih, terutama materi-materinya salah satunya untuk web dev itu ada namanya pemrograman web lanjut. Nah itu sangat berguna banget sih, terutama di pekerjaan saya yang sekarang itu. Jadi materi-materinya dan juga lingkungannya sangat membantu sih untuk diaplikasikan di dunia industri. Oke. Ya. Thanks Don. Testimoninya. Nah, sama lagi ini Pak Doni, kalau nggak salah dia udah dapat sertifikasi Pak. Oh iya, nggak Don? Boleh diceritain Don, sertifikasi apa Don yang diterima Don selama kuliah di Trilogi Don? Oh yang pas dari ini ya sertifikasi untuk BNSP. Iya BNSP. Pas itu pas habis lulus juga langsung ikut. Jadi di Trilogi dikasih kesempatan juga gitu gratis untuk dosen dan juga mahasiswa, beberapa mahasiswa. Pas itu saya ikut sih kebetulan sama teman-teman siswa yang lain. Itu alhamdulillah dapat untuk sertifikasi BNSP. Nah itu juga sangat berguna banget tuh untuk ketika nanti kita lulus gitu, mungkin yang bukan kelas karyawan atau kelas reguler biasa yang belum bekerja, itu pas kita ngirim CV dengan dengan ngirim itu juga sertifikasi BNSP. Nah di situ lebih gampang aja sih untuk ngelamar di mana-mana gitu. Jadi itu udah sertifikasi tingkat nasional gitu. Iya. Artinya ketika kamu memegang sertifikasi itu mudah ya dan cepat keterima di tempat kerja ya. Iya Pak. Lebih mudah sih, jadi lebih ya mungkin industri juga udah pada tahu juga sih BNSP. Itu juga skalanya kan udah tingkat nasional juga gitu. Iya. Waktu dapat sertifikasinya susah nggak Don? Pas itu saya sih nggak terlalu sih, maksudnya levelnya medium lah. Medium. Soalnya ya untuk mahasiswa pas itu levelnya. Iya. Kira-kira waktu saat ujian sertifikasi itu materinya dipelajari di Trilogi atau kamu belajar lagi atau gimana? Sekitar 60% sih udah ada di Trilogi. 70%-60% itu udah. Sudah ada mungkin ya? Pas ya udah ada. Tinggal dikulik-kulik lagi aja sih untuk pelajarannya gitu. Iya. Oke. Iya. Don, tetap gabung Don ya, jangan keluar dulu. Iya, Kita kalau ada teman-teman dari CCIT yang mau bertanya silakan, atau mungkin Pak Handi. Nah ini kembali teman-teman CCIT mau ngumpulin apa yang mau ditanyakan. Di sini Pak Handi sebagai dosen TI, beliau juga kita kenal sebagai kepala sertifikasi di Trilogi. Tahun lalu beliau menjadi ketuanya di kampus kita, sehingga nanti ke depan buat mahasiswa yang mau ngambil sertifikasi ini pasti nanti akan sangat berhubungan dengan Pak Handi. Pak Handi bisa cerita Pak tentang sertifikasi ini Pak,
buat mahasiswa kita di CCIT. Silakan Pak Andi. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Ayat. Boleh saya share ya tentang sertifikasi profesi yang tadi Mas Doni tadi berikan atau yang sampaikan tadi. Saya akan share sedikit slide dari LSP Informatika. Kebetulan saya juga salah satu asesor dari LSP Informatika dan saya pun sudah membuat berbagai macam soal uji untuk sertifikasi kompetensi dan saya menjadi pengurus untuk LSP Informatika di DKI Jakarta. Dan saya share dulu untuk mengenai apa sih sertifikasi itu, gitu ya Pak ya. Pak Ayat butuh minta waktunya sebentar ya. Monggo Pak, silakan Pak. Baik, teman-teman semuanya, saya presentasikan dulu. Oke. Udah online. Nah, di sini apa tuh sertifikat kompetensi yang tadi itu dibilang sama Mas Doni ya? Sebenarnya itu produk hukum yang biasanya itu negara itu mengakui skill yang kita punya. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman tuh jadi programmer, siapa sih yang mengakui teman-teman itu menjadi programmer gitu kan ya? Nah, itu ada bidang yang membuat sertifikasi mengenai itu adalah sertifikat kompetensi seperti itu ya. And then manfaatnya apa? Jadi salah satu bekal kalian untuk menjalani kehidupan setelah perkuliahan atau pada saat bekerja dan itu menaik bisa untuk pekerjaan kalian yang sekarang kayak gitu kan ya. Yaitu ini membantu tenaga kerja meyakinkan pada perusahaan gitu ya bahwa dirinya berkompeten dalam bekerja gitu. Ada buktinya. Maka ada sertifikasi kompetensi ini. Membantu merencanakan karirnya, mengukur tingkat pencapaian dan sebagainya. Dan teman-teman juga bisa kalau misalnya sekarang sudah bekerja, sertifikat kompetensi ini bisa digunakan misalnya untuk naik jabatan. Seperti itu sangat amat diperlukan seperti itu. Nah, ini kita bukan hanya ijazah saja, kita sekarang memerlukan yang namanya sertifikat kompetensi. Jadi dari LSP Informatika di bawah Aptikom, Universitas Trilogi merupakan salah satu dari tempat uji kompetensi bagi teman-teman semuanya. Jadi teman-teman semuanya nggak usah kemana-mana, di kampus pun kalian juga sudah dapat menyelenggarakan uji kompetensi di situ, dan nanti kalian akan mendapatkan sertifikat kompetensinya, seperti itu. Nah, di sini bagannya, jadi kami adalah satu channel dari PNSP, gitu kan ya. Saya juga merupakan asesor dari PNSP, jadi juga saya ditugaskan langsung oleh negara juga untuk menguji teman-teman semuanya. Ini profil LSP Informatika, gitu kan ya. Dia punya lisensi, di mana di sini itu di bawah oleh Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komputer atau Aptikom, gitu ya. Lalu yang ini struktur organisasinya, dari Dewan Pengarahnya semuanya Prof. Zainal sama Prof. Beni Mutiara. Beliau juga berdua itu juga pernah ke Universitas Trilogi menjadi dosen tamu. Jadi teman-teman juga nantinya di Universitas Trilogi bukan hanya sama dosen 6 itu aja, tapi bisa dapat dosen tamu dari berbagai profesor di Indonesia, termasuk itu kan Prof. Zainal Hasibuan itu dari Fasilkom UI yang sekarang pindah ke Undinus gitu ya. Baik, untuk skema sertifikasinya kita punya 5 skema sertifikasi dari programmer, administrator, ICT project manager, IT auditor, dan enterprise architect seperti itu. Nah, sertifikatnya seperti ini teman-teman semuanya.
Jadi teman-teman akan mendapatkan ijazah dan sertifikat kompetensi nantinya. Teman-teman tahu nggak bahwa sertifikat kompetensi ini diterbitkan oleh Perum Peruri, artinya sama seperti uang kertas dan ijazah, sertifikat ini diterbitkan cuma sekali seumur hidup seperti itu. Namun nih kalau yang sertifikat kompetensi ini hanya untuk 3 tahun saja. Namun kalau sertifikatnya ini hilang, gitu kan ya, nanti kalian hanya dapat sertifikat pengganti. Jadi ini benar-benar sertifikatnya benar-benar sertifikat untuk ya asli dan sekali seumur hidup seperti itu ya. Ini skemanya. Di bank sebenarnya berbagai bank dan berbagai perusahaan sekarang itu mewajibkan untuk orang untuk masuk menggunakan sertifikasi kompetensi. Jadi kami di Universitas Trilogi itu mendorong teman-teman supaya teman-teman itu dapat tersertifikasi dengan baik seperti itu. Nah, di sini LSP Informatika mengembangkan 24 skema baru yang nantinya teman-teman itu bisa milih. Teman-teman itu mau ambil skema apa seperti itu. Ada Big Data Scientist, Database Administrator, dan sebagainya. Ya, teman-teman bisa lihat. Apa sih yang teman-teman suka, itu yang teman-teman kembangkan nantinya. Dan nantinya mencapai berkompeten di dalam bidang tersebut gitu ya. Ini ada 15 yang baru, tadi ada 5 gitu ya. Terus ini sampai 24 ada analis dan sebagainya. Jadi teman-teman semuanya pun di sini tenang saja bahwa kami menyediakan seluruh sumber daya, resource untuk kalian. Bukan hanya kalian itu belajar cuma mendapatkan ijazah saja, tapi kalian benar-benar dimanfaatkan khusus untuk bekerja nantinya. Jadi kalian akan diberikan senjata yang lengkap gitu ya, untuk berperang melawan berperang itu untuk mencari pekerjaan, untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, gaji yang lebih tinggi gitu ya, dibandingkan sama kampus lainnya. Jadi kampus kita ini, Universitas Trilogi, itu memberikan seluruh sumber dayanya, seluruh pengalamannya dosen gitu kan ya, untuk kalian semua. Nah, ini tempat uji kompetensi di salah satunya di Universitas Trilogi di sini, MB Kalibata nomor 1. Jadi Universitas Trilogi sudah register untuk sertifikasi kompetensi. Baik, gitu aja Pak Ayat yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Sylvester Dian Handi Permana atas presentasinya. Masih di dalam sesi pertanyaan. Nah, ini kan teman-teman sudah dapat banyak info nih dari alumni, tadi juga sudah ada dari Pak Handi selaku kepala sertifikasi dan asesor di Trilogi juga sudah disampaikan gitu ya. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih mengganjal di hati? Silakan. Boleh ininya di-unmute mic-nya, langsung aja ngomong. Apa kok? Atau kalau misalnya agak sulit koneksi, bisa ketik di kolom chat, nanti kita baca, kita bantu jawab. Ya, silakan. Teman-teman silakan. Selamat siang Pak, saya Andika ingin bertanya. Ya silakan Mas Andika, di kolom komentar. Saya tertarik dengan AR dan VR. Nah, ini Pak Budi nih. Pertanyaannya? Pertanyaan Mas. Bagi teman-teman yang lain boleh loh ya sambil bertanya, silakan unmute aja, nanti kita akan bantu untuk menjawab ya. Inilah hak teman-teman untuk mengetahui gitu ya. Mengetahui besok itu teman-teman itu dapat fasilitas apa sih gitu kan ya. Itu. And then gini, Mas Mbak semuanya, karena di Universitas Trilogi ini kalian bisa lihat dosennya itu masih muda-muda gitu kan ya. Jadi teman-teman itu jangan takut ada gap yang berlebihan gitu ya. Kalau sama dosennya kok kayaknya takut gitu kan ya, itu jangan. Jadi kami itu dosen yang paling sering diketemui. Jadi kalau teman-teman itu nggak usah takut kalau ketemu dosen itu gimana, curhat pun juga boleh.
sama dosen-dosen. Saya pun juga menerima curhat dari teman-teman sekalian gitu kan ya. Masalah apapun boleh gitu kan ya. And then teman-teman nggak usah khawatir nggak pernah ketemu dosen. Dosennya selalu datang setiap hari dan selalu dapat ditemui gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah takut untuk itu. Oke, baik. Pertanyaannya sudah ini. Nah, itu pembuatannya aplikasi apa ya, Pak? Untuk membuat satu programnya itu paling cepat berapa bulan atau berapa tahun? Dari Mas Andika Putra. Sekarang silakan ke Pak Budi untuk menjawab. Silakan, Pak. Oke, tes. Bisa kedengaran suara saya? Bisa ya? Oke, Mas Andika. Tunggu saya lihat dulu pertanyaannya ya, biar lebih jelas. Oke. Pembuatannya aplikasinya pakai apa, Pak, untuk AR? Nah, kami pakai engine-nya adalah Unity untuk platform dasarnya, ya. Jadi memang Unity ini dipakai untuk pengembangan game engine ya sebenarnya. Nah, kita untuk memangkas waktu, tadi kan bilangnya kan untuk buat program itu paling cepat berapa bulan atau tahun, Pak. Nah, kita pakai Unity untuk memangkasnya, ya. Yang harusnya bisa project-nya bisa 6 bulan atau 7 bulan. Nah, kalau pakai Unity ini bisa kurang lebih 3 bulanan untuk kembangin programnya gitu loh. Untuk yang dapat AR sederhananya dulu. Kalau untuk memunculin dasar AR-nya sendiri kayak memunculin sebuah objek di suatu lokasi, itu sebulan aja bisa ngebuatnya. Nah, yang agak ribetnya ini adalah kan AR kan nggak cuma untuk memunculin objek aja ya. Kita ngebuat interaksinya dan lain-lainnya. Itu butuh waktu sekitar 3 bulanan lah paling cepat. Itu paling cepat. Paling lama tergantung project aplikasi apa yang kita kembangin. Gitu, Mas. Ya. Kalau untuk yang kayak Pokemon Go mungkin kayak Pokemon Go ya. Pokemon Go itu bisa risetnya bisa tahunan itu, ya, nggak cuma bulanan itu. Bisa 2 sampai 3 tahun sampai jadi yang platform dasarnya. Tapi kalau untuk yang sifatnya game AR yang sederhana, yang kayak game shooting ataupun kayak nampilin objek aja, ya itu paling cepat 3 bulanan itu udah jadi. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi. Ini tambahan pertanyaan. Biasanya satu tim berapa orang ya, Pak? Oke, kalau tim sendiri, Mas Andika ya namanya ya. Itu kurang lebihnya minimal 3 orang itu sudah bisa jalan. Kalau untuk sendirian apakah bisa, Pak? Bisa sebenarnya sendirian. Cuman masalahnya kan kalau sendirian berarti beban load-nya kan besar ya. Lebih baik lagi kalau kita punya tim. Tim itu dibagi itu untuk bertukar pikir sama otomatis kita membagi beban. Ada yang mungkin ngebuat dari sisi AR-nya sendiri, 3D objeknya, ada yang lebih ke platformnya, ada yang lebih ke pemrogramannya. Paling nggak 3 itu udah cukup. Tapi kalau misalnya sendirian bisa, Pak? Bisa jawabannya. Tapi berarti overload-nya semua pekerjaannya dia yang ngerjain, which is akan nambah waktu lagi. Ya kan? Baik, terima kasih Pak Budi. Teman-teman yang lain silakan bertanya, monggo ya. Bagi teman-teman yang lain, ya. Nah, itu ada Pak Handi tuh. Oh ya, ini saya nih. Saya Ahmad Alfarisi. Pak, untuk yang jurusan game, apakah terpaku untuk game mobil aja, Pak? Sebenarnya tidak. Jadi game itu ada 2, yang elektronik sama yang non-elektronik. Kita juga membahas mengenai game board. Itu ada di mata kuliah pemrograman game juga. Di situ ada game board. Kalian kalau pernah game board itu yang paling gampang ya? Monopoli lah. Kalau kalian pada waktu masa kecilnya sering main Monopoli, itulah salah satu game board. Itu kita juga pelajari bagaimana rules-nya, bagaimana balancing-nya, bagaimana juga untuk permainannya supaya adil seperti itu. Lalu bukan hanya itu saja, gamenya juga game PC juga, gitu kan ya. Dan game web itu pun juga bisa kita lakukan, gitu ya. Atau integrasi semuanya, misalnya kayak game simple yang sekarang teman-teman itu geluti, ada yang main Gartic. Nah, Gartic itu salah satunya ya. Jadinya di mobile bisa, di web juga bisa gitu, Mas. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Udah jelas ya, Mas ya? Baik, ada yang mau bertanya teman-teman yang lain? Jadi, oh ya, boleh, silakan Mas Andika, silakan. Boleh, silakan. Boleh.
Yang mau nanya lagi boleh, silakan. Kalau mau langsung ngomong juga boleh, lewat chat juga boleh. Ya. Atau lewat Pak Riza, lewat Pak RMN boleh juga. Boleh juga. Spesifikasi buat AR atau VR atau game itu apa ya Pak? Nah itu Pak Budi dulu. Oke. Monggo. Baik ya. Ini spesifikasi minimal ya, betul. Ini memang menjadi bukan kendala sih, memang yang harus diperhatikan ketika kita mau mulai ngembangin game atau kan AR atau VR. Yang paling mudah kalau saya jadi kalian ya, paling mudah aja nih ya. Kalau laptop itu bisa ngejalanin game yang sekelas kayak GTA 5 itu spesifikasinya seperti itu ya. Laptop itu udah bisa ngembangin AR. Itu minimalnya. Ya. Paling gampang kayak gitu aja. Ya. Oke, itu pun juga udah bisa ya Pak Budi ya, dengan spesifikasi yang minimal gitu udah bisa ya Pak Budi ya. Ya, game pun juga begitu teman-teman. Jadi untuk develop game juga dengan spesifikasi yang minimal pun juga bisa gitu kan ya. Jadi tergantung sih gamenya mau game yang berat gitu kan ya atau yang AAA gitu kan ya. Itu memang harus dirancang dengan komputer yang super canggih atau maksudnya yang melebihi rata-rata. Tapi kalau misalnya teman-teman itu hanya mau ingin buat game aplikasi mobile yang seperti Garlic gitu kan ya, atau yang semacam tembak-tembakan biasa seperti itu, atau Mario Bros yang ada di handphone misalnya, itu nggak perlu spesifikasi yang tinggi. Jadi laptop teman-teman pun tuh sebenarnya sudah memenuhi gitu ya. Jadi kita sebenarnya optimalisasi sumber daya yang sudah ada gitu. Oke. Terima kasih Mas. Yang berikutnya ada yang mau bertanya ini, Mas Hafiz Sogar gitu. Silakan Mas untuk bertanya. Teman-teman juga ada yang mau bertanya lagi, silakan dong ya. Boleh gitu. Oh ya, satu lagi saya ingin menambahkan teman-teman semuanya bahwa teman-teman itu nantinya di sini itu dapat tawaran juga pekerjaan. Jadi kami itu untuk saya yang bergelut dalam bidang game, itu sebenarnya industri game di sini itu masih membutuhkan banyak orang. Dan banyak sekali lowongan-lowongan pekerjaan. Dan ada banyak yang meminta ke kita di Universitas Trilogi, ayo dong kirimin untuk mahasiswanya atau lulusannya untuk bekerja di kami, seperti itu. Banyak yang bilang seperti itu dan tenang saja kalau teman-teman itu suka dalam dunia multimedia seperti game dan AR, pasti nanti ada kerjaannya gitu ya. Jadi lowongan pekerjaan masih terbuka lebar seperti itu. Oke, baik. Sambil menunggu Mas Hafiz ya. Ini, Mas Hafiz sudah ini. Kalau spesifikasi, kalau misalkan kita tidak memenuhi spesifikasi sesuai dengan itu, gimana ya Pak? Apakah kita bisa menggunakan komputer kampus atau memang harus yang sesuai? Silakan Pak Budi. Oke, baik. Di kampus sendiri kami juga udah menyediakan sebenarnya kalau untuk lab komputernya sendiri. Jadi sebenarnya kalau hanya untuk sebatas pengembangan saja bisa ya, untuk belajar saja tentunya di kampus bisa ya. Cuman memang kendalanya adalah kan kita nggak mungkin 100% ada di kampus mulu ya. Betul ya? Ya, memang setidaknya membutuhkan requirement minimalnya untuk laptop atau enggak PC yang ada di rumah supaya kita bisa ngembangin itu tiap jam atau tiap hari kita ngembangin ya. Soalnya kalau misalnya kita ngembangin terputus-putus, itu jadi sulit lagi, kita nggak dapat feel untuk ngembanginnya gitu loh ya. Memang di kampus sendiri kita sediain sih tempat untuk lab, untuk khusus untuk pembelajaran itu. Cuman kalau untuk benar-benar mau jadi developer kan nggak cukup ya, cuman ada di kampus aja kan. Pasti dibawa ke rumah juga. Ya. Ya. Betul sekali Pak Budi bahwa kampus tentunya menyediakan dengan fasilitasnya ya. Dan spesifikasi tersebut sudah masuk ke dalam spesifikasi kampus ya Pak Budi ya. Nah, tapi kan yang namanya kita orang IT gitu ya, pengen ngoprek itu malam-malam gitu ya, sambil ngopi gitu kan ya. Sampai subuh-subuh ini Pak Ayat itu yang jagonya itu ngoprek-ngoprek sampai subuh itu ya. Ya orang IT kan orang kalem gitu, jadi matanya itu hidupnya kalau malam seperti itu ya. Paling nggak kita dengan laptop i3 ya, dengan RAM yang misalnya 4 atau 8 pun nggak usah ada grafiknya, atau grafiknya yang minimal misalnya yang sekarang laptop itu kan 2 GB ya, grafiknya itu sudah oke sih ya. Gitu. Jadi teman-teman jangan khawatir gitu kan ya.
Sekedar cerita saja, saya dulu itu laptopnya Core 2 Duo, RAM-nya cuma 2 GB, Windows-nya masih Windows 7 gitu kan ya. Itu saya meluluskan saya S1 dan S2. Jadi jangan takut khawatir kalau waduh Pak, komputernya ini kok nggak sesuai dengan spesifikasi gitu ya. Jadi kita juga bisa mengkondisikan, oh kalau misalnya seperti itu pakailah yang program yang versi sebelumnya biar nggak berat seperti itu misalnya. Ya, jadi kita bisa sudah antisipasi di situ. Begitu. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Silakan Mas. Ada 2 pertanyaan tuh Pak Andi. Ya, ada pertanyaan tuh Pak Andi. Oh ya, sorry. Kosmas Nagara. Mana? Oh, Kosmas Nagara dulu. Pak Kosmas, Pak, saya Kosmas mau bertanya. Biasanya bahasa pemrograman itu yang digunakan untuk mengembangkan sebuah game itu apa ya? Nah, kita biasanya menggunakan bahasa Java. Jadi kalau teman-teman itu belajar C# gitu ya, kalian untuk ke Java itu gampang karena Java itu fundamental dari C# itu sendiri. Saya kemarin udah lihat buku di NIT ya yang teman-teman pakai, itunya full C# gitu kan ya. Itu bisa untuk mengembangkan sebuah game, dan yang namanya Visual Studio Enterprise 2015 pun sekarang sudah embedded yang bisa digunakan untuk mengembangkan game menggunakan C# yang kalian teman-teman sudah ketahui. Oke, baik, itu untuk Mas Kosmas Nagara. Untuk Mbak Giviera Karisa, selamat siang Pak, nama saya Giviera dari sisi IT. Semisal untuk mendaftar kelas karyawan, apakah prakteknya sama seperti kelas reguler, maksudnya dari segi pembuatan proyeknya atau sejumlah proyeknya? Pak Ayat atau Pak Ade bisa nambahin ini? Oke, saya bisa Pak Ayat dulu. ya Pak. Ya, silakan Pak Ayat dulu. Untuk teman-teman yang nanti bergabung di kelas karyawan, prakteknya sama, yaitu mendapatkan proyek yang durasinya sama juga dengan tingkat kompleksitas yang sama. Namun nanti biasanya kalau kita itu melihat kepada studi kasusnya, sebagai contoh misalnya di mata kuliah sistem terdistribusi sebagai contoh, itu nanti ada proyeknya juga. Misalnya kalian membuat aplikasi yang terintegrasi atau yang terdistribusi dengan aplikasi lainnya atau dengan platform yang berbeda. Nah itu biasanya kalau untuk kelas karyawan kita akan arahkan kasusnya ke tempat kalian kerja. Nanti lihat dulu background kalian kerja di mana, lalu butuh aplikasi yang seperti apa, lalu nanti dilihat keterkaitan dengan proyeknya. Kalau bisa terkait, nah itu lebih bagus. Jadi nanti kalian bisa bikin aplikasi atau proyeknya itu memang sudah mengarah kepada kebutuhan di tempat kalian kerja. Itu prioritasnya ya. Tapi nanti kalau yang kedua misalnya tidak ada yang sesuai dengan pekerjaannya, misalnya Pak, saya bekerjanya sebagai teller di bank gitu misalnya, atau customer service di bank, kan semua sudah ada aplikasinya gitu. Ya kalian bisa aja nanti membuat aplikasi supportingnya, atau misalnya aplikasi yang membantu buat kaliannya gitu ya, atau nanti bisa juga proyeknya itu mengarah ke kasus yang berbeda, misalnya mengangkat sebuah permasalahan yang ada di dekat rumah kalian gitu, atau berada di lingkungan tempat kalian tinggal gitu. Itu untuk proyeknya ya. Itu menjawab dari Mbak Giviera Karisa. Oke, pertanyaan berikutnya Pak dari Shaila Rutbi. Selamat siang Pak, saya Arsaila. Ini Arsaila yang berapa hari lalu chatting sama saya ya. Ya Pak, nah benar katanya. Kalau dari sisi ID hanya bisa melanjut ke TI atau bisa ke SI juga Pak? Oh iya, kemarin juga nanya Sheila ini tentang perbedaannya data analis gitu ya, karena beliau pengen menjadi data analis. Ini ahlinya Pak Ade nih. Mungkin Pak Ade bisa kasih Pak, tingkat Pak, monggo. Ini yang mana Pak? Oh, oke, yang tentang ngambil studi lanjut ke TI atau SI ya? Ya, TI SI itu Pak, yang tentang data analis. Kalau di TI itu bagaimana, SI itu gimana? Gitu.
Kalau di SI saya kurang gitu paham Pak ya, apalagi kan kurikulumnya jauh berbeda dengan kita kan ya. Jadi mungkin arah ke Pak Rudi Setiawan kali ya, terkait dengan perkuliahannya. Tapi kalau misalkan di kita sendiri, ya alhamdulillah kita sudah ada beberapa mata kuliah sih yang memang nanti akan mengajarkan dasar-dasarnya ya, bagaimana sih menjadi data analis ini sendiri ya. Apalagi di kita memang ada beberapa mata kuliah khususnya otomatis data analis kan dia harus ada knowledge tentang mata kuliah basicnya ya. Kok jadi lupa sih mata kuliahnya. Yang nanti ada kaitannya ke data mining ya. Itu ada di kita sendiri. Dulu memang data mining dipegang oleh Ibu Maya ya, tetapi sekarang sudah ada pengajar tersendiri, yaitu kalau nggak salah Ibu Nino Pak ya. Iya, Bu Nino. Ya, memang Ibu Nino ya memang spesialisasinya ya background beliau pun juga dari ini ya, dari science ya, data science gitu. Jadi kalau misalkan ditanyakan tentang konversi di SI bagaimana, ya jujur kita takut salah jawab. Jadi mungkin bisa langsung ke sistem informasinya sendiri ya dengan Pak Rudi Setiawan. Tapi kalau misalkan yang di TI, seperti yang Pak Yada sudah sampaikan, range konversinya itu antara 60 sampai 65 SKS Pak ya. Ya, benar Pak. Iya, jadi mungkin mudah-mudahan bisa menjawab ya. Menambahkan info dari Pak Ade. Jadi nanti kalau Shaila, biasanya di kita itu performance report ya, transkrip nilai dari CCIT, itu kan ada yang per semester ya. Itu nanti kita akan pelajari, seperti yang pernah saya WA sebelumnya ke Shaila, kita akan cek apabila nanti misalnya di TI, ternyata konversinya lebih besar daripada di SI gitu ya, nanti kita akan tawarkan ke Shaila, apakah ke TI atau ke SI gitu. Karena memang orientasi kita adalah bagaimana anak-anak dari CCIT ini kalau bisa jangan sampai terlalu lama lah kuliah di teknologi gitu. Kalau bisa 2 tahun atau 2 tahun setengah ya sudah lulus bisa bekerja. Karena memang kita kepengennya mahasiswa kita itu cepat lulus dan cepat kerja. Kayak Doni tadi, Doni itu cuman butuh waktu sekitar 2 tahun tambah sekitar 3 bulan, itu dia sudah lulus, sudah bisa bekerja. Nah, karena memang itu orientasi kita, Sheila. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan ketika nanti Sheila misalnya, Pak, saya lebih kerasan atau lebih cocok di SI, itu juga tidak ada masalah masuk ke SI. Nanti bisa kita bantu pertemukan dengan prodi SI begitu. Nah, untuk yang data analis, memang secara ilmu sama, Sheila. Artinya kita butuh fondasi yang kuat. Sebagai data analis itu kita harus punya pengetahuan tentang satu konsep sistem, itu seperti apa. Terus yang kedua, kita harus tahu juga bagaimana menganalisis sebuah kebutuhan ya, analisis fungsional atau analisis non fungsional gitu. Terus yang ketiga, bagaimana mendesain sebuah struktur data ya, datanya nanti akan seperti apa bentuknya. Dan yang terakhir adalah bagaimana pengolahannya. Nah, bedanya mungkin kalau di TI sama SI, biasanya kalau SI itu concern-nya adalah data-data yang berkaitan dengan kebutuhan di sebuah organisasi atau di sebuah perusahaan. Contoh misalnya ada perusahaan Pertamina gitu. Nah, perusahaan Pertamina ini butuh dianalisis data terkait dengan kepegawaiannya atau data terkait dengan keuangannya. Nah, itu memang masuknya ke SI. Tapi kalau misalnya di TI, itu dia ada nilai plusnya. Jadi selain menganalisis kebutuhan, dia juga ada fungsi untuk menganalisis pengambilan keputusannya. Jadi sebagai contoh, sudah dianalisis ya, data kebutuhan kepegawaiannya seperti apa. Lalu nanti kalau misalnya di TI, itu dianalisis kembali. Misalnya diprediksi ke depan, apakah pegawai ini akan rajin atau tidak, atau misalnya diklasifikasi ke depan, apakah pegawai ini nanti bisa mendapatkan promosi jabatan. Nah, itu ranahnya ada di TI. Jadi memang ilmu di TI ini, kalau saya boleh katakan, plus SI plus istilahnya itu. SI plus itu ilmu
sistem informasinya ada, tapi ada plusnya, yaitu penggunaan beberapa metode tertentu atau algoritma tertentu untuk menghasilkan keputusan atau membuat penunjang keputusan begitu. Begitu, Sheila. Oke, silakan kalau ada yang lain. Ya, mungkin ada yang masih ingin bertanya lagi nih. Ya. Oh ya, mungkin saya ingin sampaikan ini sebelum lupa nanti Pak. Jadi teman-teman yang nantinya insya Allah akan bergabung dengan kita, ya kita update kegiatan kita di IG, jadi teman-teman nanti bisa ikut follow di IG kita @trilogiti. Lalu untuk pendaftaran bisa nanti link berikut ya, https://tr.ee/informatika. Adapun setelah mendaftar nanti kita minta untuk melengkapi 3 berkas di sini. Yang pertama adalah fotokopi atau scan atau foto KTP. Kalau belum punya KTP, pakai kartu keluarga juga boleh. Yang kedua, foto scan raport semester 1 sampai 5. Ini untuk yang SMA. Jadi nanti raport kalian yang SMA atau SMK tetap diminta. Karena kenapa? Ini menjadi persyaratan di kampus kita. Di mana nanti ketika kalian akan wisuda, itu diminta kelengkapan data-datanya gitu ya, dari SMA atau SMK-nya juga. Kemudian yang ketiga, foto atau scan semester performance report atau transkrip nilai per semester yang ada di CCIT. Kemudian berkas itu dibikin satu archive ya, satu arsip, kemudian dikirimkan berkasnya ke email ti@trilogi.ac.id ya. Jadi bisa dikirim ke email ti@trilogi.ac.id. Nah, sebagai informasi tambahan, bila mana teman-teman dulu waktu SMA atau SMK atau selama di CCIT pernah dapat penghargaan, apakah itu penghargaan sebagai mahasiswa berprestasi atau penghargaan di bidang non-akademik, misalnya pernah lomba terus menang juara 1, apakah itu misalnya juara 1 baca puisi gitu ya, atau misalnya juara 1 futsal, juara 2 atau juara 3 atau juara harapan atau juara apapun gitu ya, itu kalian nanti bisa juga sertakan, karena nanti akan ada free 1 semester, kalian nggak perlu bayar, yaitu di semester akhir. Pada saat kalian nanti mau ambil skripsi, jadi kalian nggak perlu bayar lagi, itu sudah gratis untuk mereka yang pernah dapat juara gitu. Nah, pendaftarannya kita buka sampai akhir Mei ini. Untuk pembayaran semester awal itu sebesar 7.500.000. Ya, ini bisa dicicil setiap sebulan sekali ya. Nanti teman-teman kalau sudah daftar, akan ada tim dari LO kita, dari bagian pendaftaran akan menghubungi untuk memberikan informasi lebih lanjut mengenai teknis pembayaran. Begitu. Baik. Oke. Ya, silakan kalau masih ada 2 pertanyaan lagi tuh. Oke, silakan. Saya akan bantu jawab ya. Di sini ada pertanyaan dari Ahmad Alfa Rizi dan Rafif. Saya rasa sama nih pertanyaannya. Di sini apakah boleh kita sudah bekerja setelah lulus CCIT lalu mau masuk ke Trilogi setahun setelah bekerja? Kalau Rafif juga dia lulusan CCIT tahun 2019, atau bisa masuk ke Trilogi tahun ini. Jadi kalau di kita ya kita sarankan sih sebenarnya untuk teman-teman yang sudah lulus CCIT kemudian bekerja ya, itu bisa ngambil di kelas karyawan ya. Jadi tidak repot jadinya nanti pada saat setelah masuk. Jadi teman-teman karena sudah ambil kelas karyawan, jadi bisa menyesuaikan dengan waktu perkuliahan yang terlaksana di malam hari ya. Dan paling mungkin ada pertemuan
di hari Sabtunya tambahan ya, itu biasanya ada beberapa mata perkuliahan di hari Sabtu. Itu disarankan di teman-teman ngambil di kelas karyawan. Tapi kalau misalkan pun Pak kita belum kerja lagi Pak, ingin gabung ke kelas reguler, itu juga bisa. Tapi kita mohon untuk teman-teman dipastikan dulu ya, jangan sampai nanti pas di pertengahan perkuliahan tiba-tiba Pak saya mau masuk kelas karyawan Pak, ternyata saya baru dapat pekerjaan nih. Nah, itu coba mohon di awal dipikir-pikirkan dahulu ya, jangan sampai nanti ya susah untuk perpindahannya, karena kan menyesuaikan waktu lagi dan sebagainya. Apalagi misalkan teman-teman sudah ambil mata kuliah yang reguler, tiba-tiba harus pindah ke kelas malam, nah itu agak repot jadinya. Tapi ya itu, di kita sih intinya bisa ya untuk teman-teman yang angkatan CCIT yang sudah lama lulusnya untuk masuk di kita. Gitu. Nah, ini Pak Ayat ada pertanyaan lagi nih Pak Ayat. Terkait dengan bukti mungkin bisa dibantu jawab Pak. Oke. Ada pertanyaan dari Mas Yofi Subhan ya. Halo Pak, saya Yofi mau bertanya, itu kalau mau ngasih bukti juara Pak, ngasih buktinya berupa apa saja? Ya, buktinya bisa sertifikat, sertifikat juara kalian. Tapi kalau misalnya Pak, saya nggak dapat sertifikat karena ini misalnya futsal satu tim, ya udah foto misalnya foto pialanya gitu ya, kamu sedang sama pialanya gitu, itu juga nggak masalah gitu. Atau misalnya Pak, saya nggak dapat sertifikat, nggak dapat juga piala, tapi dapatnya cuma kayak piagam atau surat keterangan yang menerangkan bahwasannya saya berprestasi, itu boleh juga. Gitu. Kalau juara lomba main game bisa Pak? Bisa. Bisa. Ada ini kan, ada sertifikatnya. Bukti juara ya, itu ya, itu bisa. Bisa gitu. Boleh. Itu ya. And then apa lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Semua udah dijawab untuk ininya, pertanyaan yang sudah di list ini. Jadi mungkin saya tambahkan lagi bahwa semuanya itu bisa masuk ke trilogi, mau lulusan tahun kemarin atau tahun ini itu bisa. Kita welcome semuanya. Lalu teman-teman untuk terhubung sama kami bisa lihat klik link Linktree ya, Linktree/informatika seperti itu ya. Nah nanti bekas pendaftarannya seperti itu. Dan teman-teman semuanya perlu kalian ketahui bahwa dosen-dosen di Prodi Teknik Informatika itu sangatlah friendly gitu kan ya, friendly banget, mukanya lucu-lucu juga kayak gitu kan ya, nggak ada yang marah atau dosen killer itu kita nggak ada gitu ya. Jadi teman-teman semuanya ya bisa bersahabat dengan dosennya seperti itu ya, agar transfer knowledge-nya untuk persiapan teman-teman itu untuk bekerja nantinya itu bisa lancar gitu kan ya. Selain itu sendiri, kita ini mempersiapkan benar-benar teman-teman untuk kuliah dan mempersiapkan untuk bekerja seperti itu. Sampai nanti pekerjaannya pun nanti ditawarkan sama dosennya seperti itu. Jadi teman-teman tidak perlu repot untuk mencari gitu kan ya. Jadi karena rekan-rekan dosen di sini adalah dulunya praktisi, maka banyak teman-teman itu yang bisa kuliah, bekerja sehabis kuliah di trilogi seperti itu. Baik, Pak Budi, Pak Ade atau Pak Yada yang mau ditambahkan, monggo Pak, silakan. Sebagai keunggulan kompetitif dari Prodi TI daripada yang lainnya gitu ya. Silakan Pak Ayat. Ya, sebagai informasi tambahan, di kami juga memfasilitasi buat teman-teman mahasiswa yang ingin memiliki kegiatan lebih di kampus kita, atau misalnya ingin menambah katakanlah tabungan ya.
itu kita mau membuka beberapa slot. Yang pertama kita buka slot sebagai asisten dosen. Jadi nanti teman-teman bisa melamar sebagai asisten dosen untuk beberapa mata kuliah, sehingga nanti teman-teman mendapatkan pengalaman mengajar juga, mendapatkan pengalaman lebih di dalam menghandle sebuah kelas gitu. Di situ juga nanti teman-teman akan mendapatkan fee ya, atau mendapatkan gaji sebagai asisten dosen yang dibayarkan setiap per semester ya. Kemudian juga akan mendapatkan surat keterangan dan sertifikat dari program studi TI bahwasanya pernah menjadi asisten dosen. Yang kedua, teman-teman juga kita berikan slot sebagai asisten riset. Jadi dosen-dosen kita ini memang setiap semesternya itu memiliki kewajiban untuk melakukan penelitian, dan pastinya yang namanya kita meneliti pasti kita butuh rekan kerja, butuh kolaborasi dengan mahasiswa. Nah, mahasiswa bisa nanti mendaftar sebagai asisten riset. Kemudian pengalaman yang akan didapatkan adalah mahasiswa bisa mendapatkan kesempatan untuk, dalam tanda kutip ya, jalan-jalan. Jadi kita ada publikasi biasanya proceeding ya, publikasi nasional ataupun internasional. Nanti akan jalan-jalan ya. Tahun lalu kalau dari saya itu mengajak mahasiswa jalan-jalan ke Bandung. Ada sekitar 4 orang mahasiswa saya di jalan-jalan. Kegiatannya adalah menseminarkan ya, mempublikasi hasil penelitian. Pak Budi juga bulan Januari kemarin anak-anak juga diajak jalan-jalan ke Jakarta untuk publikasi hasil penelitiannya. Nah itu selain itu juga nanti dapat sertifikat dan keterangan dari prodi bahwasanya pernah menjadi asisten riset. Dan satu lagi yang tidak kalah bagusnya bahwasanya kalian yang nanti akan menjadi asisten riset itu publikasinya akan kita arahkan ke publikasi internasional, di mana nanti nama kalian akan tercatat di salah satu database riset internasional ya yang sangat terkenal, yaitu Scopus, di mana kalau nama kalian sudah masuk ke situ, itu kalian sudah memiliki nilai jual yang sangat mahal gitu ya, untuk kalian gunakan berkarir di perusahaan multinasional ataupun perusahaan internasional. Sebagai contoh, di sini ada mahasiswa kita baru satu yang kerja di perusahaan multinasional dan internasional, yaitu namanya Faras. Kebetulan belum bisa bergabung hari ini. Dia namanya tercatat di database Scopus ya, di database riset internasional. Itu berkat penelitian dia yang dipublikasikan tahun 2019 lalu, gitu. Tepatnya di bulan Juli. Nah, kemudian namanya tercatat di Scopus. Dia masuk melamar kerja di perusahaan multinasional internasional dan alhamdulillah keterima. Sekarang dia happy sekali. Terus kalau chatting atau curhat sama saya, teman kerjanya semuanya orang bule-bule gitu. Kadang proyeknya itu keluar negeri, kolaborasi dengan berbagai macam programmer dari luar negeri gitu. Dan itu sangat bermanfaat sekali ya. Sehingga teman-teman di sini yang ingin punya cita-cita sangat bombastis gitu, punya cita-cita yang sangat tinggi, bisa berkarir di tingkat internasional, kita pun juga alhamdulillah kita bantu sampai meniti ke karir itu. Tentunya niat dan usaha yang kuat dari teman-teman ini juga harus ikut serta ya. Nah, di kita bisa melalui riset gitu ya, melalui perkembangan sebuah teknologi, pengembangan sebuah aplikasi yang nantinya dipublikasi, nama kita tercatat di database Scopus ya, database indeks internasional ya di bidang riset. Nah, itu akan menjadi nilai jual. Biasanya kalau kita akan menjual keunggulan atau kepribadian kita ketika mau kerja itu kan kita harus mencantumkan misalnya CV kita mencantumkan LinkedIn kita, keahlian-keahlian kita. Nah, ada satu hal yang sangat prestis yang mungkin hanya ada di trilogi ini, ya. Hanya ada di Prodi TI trilogi, dan di Prodi TI lain mungkin saya rasa belum ada ya, karena saya sudah beberapa kali kunjungan ke kampus seperti ke UPJ, ke ISTN, ke Bakri, ke Gunadarma, bahkan kampus besar selevel BINUS pun gitu ya, itu mereka belum mengarah ke sana gitu. Nah, kita coba membuat sesuatu yang agak berbeda,
sehingga nanti lulusan kita itu benar-benar punya kepercayaan diri yang sangat kuat gitu ya, sehingga nggak perlu malu lagi ketika nanti melamar kerja, mencari peluang karir gitu ya, kalian sudah dibekali dengan portofolio yang sangat kuat, baik dari sertifikasinya, baik dari segi kegiatan akademiknya yaitu melalui ijazah, ya, baik juga dari segi risetnya gitu ya. Karena jujur aja perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahahaan multinasional, internasional, itu mereka melihat track record dari pelamarnya itu adalah dari risetnya. Karena memang mereka sangat concern di R&D, research and development. Mereka sangat concern pada orang-orang yang suka riset gitu ya. Riset di sini artinya suka menggali kebaharuan, memperkaya ilmu dengan teknologi terkini begitu. Nah, mereka suka dengan hal-hal yang seperti itu. Termasuk kalau misalnya mau kerja di Google, mau kerja di Microsoft, itu mereka akan lihat riset apa yang pernah kamu lakukan, gitu. Dan levelnya semana, gitu. Lokal, nasional, atau internasional, gitu. Nah, di kita coba dorong buat mahasiswa yang mau sampai ke internasional, kita bantu, kita dorong. Bahkan alhamdulillah sebagai informasi tambahan, saat ini kita sedang mengkarantina sekitar 12 mahasiswa untuk risetnya terpublikasi di internasional, yaitu di acara, saya sebutin namanya, acaranya AASEJ, yaitu Annual Apply Science Conference. Ini diselenggarakan di Bandung juga, dan nantinya publikasi hasil dari riset-riset mahasiswa ini akan terindeks di database internasional yaitu Scopus, dan ini menjadi bekal buat mereka. 12 orang kita siapin. Dan dananya dari mana? Dananya free, dari prodi semuanya. Mahasiswa tinggal ngerjain aja risetnya, tinggal nulis aja hasil risetnya, dipublikasikan, dipresentasikan, sudah selesai. Tidak mengeluarkan sedikit pun duit gitu ya, semua nanti dari prodi yang menanggung. Nah, itulah kelebihan kita ya. Kalau di Trisakti saya dengar risetnya juga dipublikasi tingkat nasional, tapi mahasiswanya harus ngeluarin uang sendiri. Nah, ini yang repot gitu ya. Udah capek mikir, capek nulis, capek presentasi, ngeluarin uang lagi. Nah, kita enggak. Kita coba nanti uangnya dari Trilogi gitu, sehingga mahasiswa fokus aja berkarir gitu. Mungkin itu Pak Ade salah satu keunggulan ya, perbedaan kita dengan kampus lain gitu ya, karena kita memang mempersiapkan lulusan kita itu habis-habisan gitu ya, ibarat kata tuh kita tuh sangat radikal gitu, sangat bombastis menyiapkan lulusan kita agar bisa berjuang ya, berkarir setelah lulus. Dan alhamdulillah, saya informasikan juga kepada teman-teman semua, lulusan Prodi TI saat ini sudah ada sekitar 30 orang, dan kesemuanya alhamdulillah bekerja. Ya, dan mereka bekerja sebelum mendapatkan ijazah. Nah itu, termasuk Doni. Doni itu, dia bekerja sebelum dapat ijazah. Itu luar biasa. Kalau kampus-kampus lain itu butuh dapat ijazah dulu, baru bisa lamar kerja, baru bisa keterima. Di kita belum dapat ijazah saja udah bisa keterima. Nah, ini yang luar biasa. Gitu. Nah, itu mungkin tambahan dari saya. Sepertinya kita sudah 1 jam bertatap muka, kita bersilaturahmi, ya, tak ada gading yang tak retak, ya. Artinya mungkin dari penyampaian kita mungkin ada yang kekurangan atau ada yang keselipet lidah gitu ya, maklum gitu ya. Jarang WFH. Ketika WFH bingung, yang dilihat ada banyak, ada kamera, gitu ya. Nah, mungkin bisa dimaklumi oleh teman-teman semua, ya. Ada pepatah, saya lupa pepatahnya apa. Ya udah, pepatahnya saya lupa. Jadi kita ngomong pepatahnya. Kelamaan di rumah, Pak. Iya, kelamaan di rumah ini. Bingung ini hari apa ya? Hari Senin kah, hari Minggu kah? Nyatanya hari Minggu. Ya udah, dari kami Prodi TI terima kasih sekali ya. Saya mengucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam ya, dari Pak Ade, dari Pak Budi, Pak Handi, teman-teman dari CCID semua. Buat teman-teman yang ingin join, tadi sudah saya sampaikan di kolom chat juga, silakan bergabung di kita tunggu. Nanti kita akan ada program-program kelanjutan dari program ini, yaitu program seminar online, webinar, dan lain-lain.
tetap pantengin IG kita, tetap pantengin sosmed kita. Nanti kalau ada informasi yang update, kalian bisa dapat di situ. Kalian juga bisa DM di situ, DM di IG kita, nanti akan kita jawab dengan cepat gitu ya. Atau mau chatting langsung, nanti kita bisa chattingan gitu ya. Sekian dari saya. Saya juga terima kasih kepada Pak Riza, Pak RMN sudah membantu mahasiswa dari CCIT bergabung ke sini. Semoga silaturahmi ini tidak putus, dan setelah nanti wabah ini selesai, kita akan main ke CCIT, kita bikin game di sana, kita bikin yang seru-seru di sana. Oke, demikian dari saya, terima kasih. Mungkin ini saya tutup acara Meet online-nya. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Jaga